Panji Gumilang dan jajarannya, juga para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Ya, kita tentu ingat ya waktu Laksamana Maeda memberikan tempatnya di Jakarta agar ketika itu di bulan Juni tahun 1945 Laksamana Maeda mengatakan bahwa Soekarno dan kawan-kawan, kalian harus membuat dan menyepakati dasar negara. Karena sebentar lagi kalian merdeka. Saya ringkaskan cerita saja ketika sidang BPU PKI ketika itu. Memang kemudian ada polemik mengenai Jakarta Charter, mengenai Piagam Jakarta. Dan itu sangat dicemaskan oleh Soekarno ketika itu. Ketika dia merasa bahwa kawan-kawan dari Islam tentu tidak akan semudah itu menerima sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Mereka masih berpegang pada 7 kata. Dan dalam buku sejarah, dalam banyak media disebutkan ketika itu menjadi hal yang sangat serius ketika itu. Karena diduga itu akan membuat stuck, macet pembicaraan tentang itu. Apa yang terjadi ketika sidang pleno itu dilaksanakan pada jam 8 pagi. Muhammad Hatta kemudian mengatakan kepada Soekarno bahwa kasih kesempatan saya untuk melobi mereka. Para tokoh-tokoh Islam, ada 9 orang kalau nggak salah. Oke, kata Soekarno, kemudian Bung Hatta masuk ke dalam ruangan. Dan saat itu Soekarno merasa bahwa ini juga pembicaraan lobby ini akan berjam-jam sebelum dilaksananya sidang pleno. Apa yang terjadi? Hanya dalam 22 menit kemudian Muhammad Hatta keluar bersama rombongan dan melaporkan bahwa kami sudah mendapatkan kesepakatan tentang sila pertama Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang saya ingin katakan adalah ada begitu banyak pendiri bangsa. Saya tidak menggunakan istilah bapak bangsa atau founding fathers karena di mana letak ibu-ibunya kalau disebutkan founding fathers. Jadi para pendiri bangsa itu memang menyadari betul bahwa bila negara ingin berdiri, bila negara ingin maju, maka kita harus bersatu, maka kita harus saling mengalah, penuh toleransi untuk mendapatkan sebuah kesepakatan untuk berjalan bersama. Oleh sebab itu, kalau mengacu pada tema yang ada sekarang, toleransi dan perdamaian untuk persatuan menuju Indonesia kembali bangkit. Seperti itu yang kita tema sekarang aja. Memang ada persyaratan-persyaratan dalam sebuah bangsa yang ingin maju. Itu jelas mereka harus bersatu. Untuk mendapatkan persatuan itu tentu harus ada perdamaian. Tentu harus ada toleransi. Jadi ada sebuah
kalimat yang sederhana yang saya pernah baca ditulis oleh seorang Perancis tapi saya lupa namanya, tapi kira-kira artinya begini. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu selayaknya seperti sekelompok orang yang mendayung perahu bersama-sama untuk menuju tujuan bersama-sama di tengah samudera. Mereka bisa bekerja sama dengan mendayung bersama-sama menuju tujuan bersama, atau justru sebaliknya mereka bisa saling hantam dengan dayung kemudian mereka tenggelam bersama-sama ke dasar samudera. Kalimat itu sederhana tetapi sebetulnya ada kata-kata yang ingin selalu ditekankan pada kalimat tersebut tentang bernegara, tentang berkebangsaan adalah persatuan. Oleh sebab itu tema kali ini bahwa toleransi, perdamaian, persatuan untuk menuju Indonesia yang bangkit kembali dan sebagainya itu